bulan Syawal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadan," barang siapa yang telah berpuasa bulan Ramadan, tsumma atba'ahu sittan min Syawal, lalu mengiringi dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, faka'annahu shoma, maka ia seperti puasa sepanjang tahun. Karena 1 bulan 30 hari, lalu ditambah dengan 6 hari, dan itu rata-rata dikalikan 10, maka berarti sekitar 360. Matematis, maka puasa menjadi dinilai seperti sepanjang tahun. Setelah bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, lalu bulan Dzulhijjah, bulan Safar, bulan Dzulqa'dah dan bulan Dzulhijjah itu disebut sebagai Ashhurul Hajj, sebagai bulan-bulan haji. Al-Hajj ashhurul ma'lumat. Haji itu bulan-bulannya sudah diketahui tertentu, yaitu 3 bulan, mulai dari bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, dan puncaknya di bulan Dzulhijjah, tepatnya di tanggal 9 Dzulhijjah dan 10 Dzulhijjah, maka itu merupakan puncak daripada ibadah haji. Oleh karena itu, setelah bulan Ramadan, bulan puasa, di bulan Ramadan kita disyariatkan puasa. Di bulan Syawal ada jeda-jeda. Allah kasih kita hari raya, yang hari raya itu isinya adalah zikrullah, zikir kepada Allah, isinya adalah takbir, tahmid, tahlil, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia isi dengan hari raya, tapi kemudian langsung disyariatkan berpuasa setidaknya ada 6 hari. Kita disyariatkan untuk berpuasa untuk menyempurnakan puasa yang sudah dilakukan di bulan Ramadan agar bernilai menjadi puasa 1 tahun. Lalu segera disusul dengan ibadah haji. Ini menunjukkan bahwa kehidupan kita, ayo muslimun, kehidupan kita sebagai hamba Allah itu nilainya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh waktu yang Allah berikan kepada kita nilainya adalah ibadah. Kalau tidak kita gunakan untuk ibadah, maka berarti itu merupakan kerugian Allah. Demikian. Innal insana lafi khusr. Sungguh manusia adalah rugi. Ketika masih ada waktu yang dimilikinya bukan digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-waktu wal hayat. Waktu itu kehidupan. Karena sejatinya kalau tidak ada waktu berarti itulah kematian. Tapi saat kita ada waktu berarti kita masih hidup. Tapi ketika waktu tidak digunakan untuk beribadah, maka itu juga berarti sebuah kematian. Sebelum manusia itu sendiri mati. Ayo muslimun. Dan di bulan ini berarti sudah dimulai pelaksanaan ibadah haji. Kaum muslimin dari seluruh penjuru dunia mempersiapkan diri untuk berangkat meninggalkan kampung halamannya yang mungkin sangat jauh menuju ke tempat di mana rumah ibadah pertama dibangun di muka bumi, yaitu Ka'bah, Masjidil Haram di Baghdad yang ada di kota Makkah, yang itu diberkahi hudan linnas sebagai petunjuk bagi manusia, sebagai petunjuk bagi alamin, sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia di permukaan. Karena itu silakan semuanya membayangkan, andaikan kita
kita termasuk yang pada hari ini, yang pada saat ini bersiap-siap memenuhi undangan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menuju ke Makkah. Lalu kemudian kita di sana melakukan tawaf, melakukan sa'i, banyak salat, banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh menghadiri. Karena di sana kita manusia berkumpul, berbuka tiada henti, dan itu semuanya bukan karena dunia, tetapi karena ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada lain. Semua orang berbuka mengelilingi Ka'bah, dan itu tidak ada yang dicari kecuali ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada mata yang mengantuk, tidak ada yang tidur, dan tidak ada yang melihat penolakan. Dan bisa berjuta manusia, mulai dari yang paling kecil sampai dengan yang paling tua, mulai dari yang paling miskin hingga yang paling kaya, satu menyatu dalam parade tawaf dan sa'i serta duduk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo muslimin, silakan dibayangkan. Iya, seakan-akan itu merupakan sebuah keberatan, tapi sesungguhnya itu adalah merupakan kenikmatan. Karena oleh karena itu dimanapun kita berada, ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seberat apapun, maka sesungguhnya itu adalah nikmat. Kapan kita hidup itu benar? Ketika itu masih. Kapan hidup itu benar? Ketika itu bukan nilai ibadah. Tapi kalau nilai ibadah, maka itu adalah kenikmatan. Ketika bila disiksa, itu bukan suatu kesulitan dan bukan suatu kesusahan, tapi itu adalah kenikmatan. Ketika sholat berwajib di depan dadanya lebih dari 70 luka, itu bukan suatu hal yang membuatnya menangis, tapi itu justru yang membuatnya tertawa dan tersenyum karena beribadah membela Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu sahabat-sahabat yang lain, dan begitu orang yang beriman ketika Allah dalam kebaikan, ketika Allah dalam ibadah, ketika melakukan tenaga untuk ikut bersama dengan Nabi Muhammad SAW, maka itu bukan merupakan kebenaran, tapi itu adalah merupakan nikmat. Karena kita dibawa dan dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. Betapa nikmatnya ikut Nabi. Kita berada di belakang dan Nabi Muhammad SAW membawa kita untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi yang bisa membayangkan dan bagi yang bisa menghayati, maka itulah kenikmatan. Tidak ada kenikmatan kecuali mengikuti Nabi Muhammad SAW. Yang kaya nikmat ikut Nabi Muhammad SAW. Yang miskin pun nikmat ikut Nabi Muhammad SAW. Yang masih muda, ada Ibnu Umar yang masih muda, nikmat ikut Nabi Muhammad SAW. Ibnu Umar ketika masih muda minta izin kepada Nabi, ya Rasulullah, izinkan aku ikut perang. Dia masih kecil. Maka kemudian Nabi Muhammad mengatakan jangan dulu, karena dia masih kecil, khitan pun belum. Tapi dia merasa Nabi Muhammad masih belum khitan, masih kecil, mau ikut Nabi Muhammad SAW. Yang perempuan ada juga Umar, minta izin kepada Nabi, ya Rasulullah, saya ingin perang meskipun aku perempuan. Aku insya Allah bisa membantu para mujahidin yang perang. Tapi kata Nabi, karena dia perempuan, kamu di rumah, ajarin anak-anak perempuan semuanya di rumah, karena dia punya rumah besar tempat mengajar. Begini, karena ikutnya Muhammad itu nikmat. Sampai Allah